wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergembira untuk para pemirsa Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Berjumpa kembali dengan saya Eko Adya Saputro dalam program Sumsel Virtual Fest. Kali ini kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Bukit Asam Medika akan membahas tentang vaksinasi COVID bagi ibu hamil. Bersama saya sudah terhubung narasumber yang kompeten di bidangnya, ada Dr. Haji Yan Permadi SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Bukit Asam Medika Tanjung Enim. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam. Terima Baik. kasih. Selamat siang Pak Adi. Ya, selamat siang Dr. Yan. Terima kasih sudah bergabung bersama Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos dalam program Sumsel Virtual Fest, Pak Yan. Ya. Baik pemirsa, sebelum kita mulai diskusi ringan kita pada kesempatan ini, saya mengingatkan Anda semua bahwa Anda bisa terlibat langsung dalam acara ini dengan cara menuliskan pertanyaan atau tanggapan Anda di kolom chat baik di YouTube, Instagram maupun Facebook Tribun Sumsel ataupun di Sri Poku TV. Langsung saja kita ke tema kita yang akan kita bahas bersama Dr. Yan tentang vaksinasi COVID bagi ibu hamil. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekitar awal Agustus pemerintah sudah membolehkan ibu hamil untuk vaksinasi COVID. Nah, pertanyaan besarnya adalah mengapa ibu hamil tiba-tiba harus vaksin, tidak sejak awal disuruh vaksin. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Dr. Yan. Silakan Dr. Yan. Baik, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Jadi memang topik bahasan kita pada kali ini topik yang memang sedang menjadi perbincangan khusus mengenai vaksin ya, khususnya vaksin COVID pada ibu hamil. Jadi memang pada tahun ini kita mengalami namanya second wave ya di seluruh dunia, memang disebabkan oleh varian-varian baru. Memang terutama di sini concernnya saat ini adalah varian Delta ya, di mana memang penularannya di sini lebih cepat dan memang gejalanya juga lebih berat, sehingga memang dari ibu hamil yang terinfeksi COVID pada tahun ini sepertinya memang severitasnya juga lebih berat. Mereka juga mengalami gejala yang lebih berat, kemudian angka kematiannya juga lebih tinggi. Memang dari POGI sudah melaporkan bahwa dari 1 tahun terakhir, dari April 2020 sampai April 2021, setidaknya memang ada 536 kasus yang dialami ibu hamil, di mana 3% diantaranya meninggal dunia. Bahkan 2 bulan terakhir itu angka kematiannya juga lebih tinggi ya dibanding sebelumnya. Dan ini sudah menunjukkan gambaran kalau angka case fatality rate atau kematian ibu hamil itu melonjak sangat tinggi. Jadi sejumlah daerah pun memang sudah melaporkan ya angka kasus ibu hamil yang terkonfirmasi dengan gejala-gejala yang memang lebih buruk. Tentunya hal ini yang membuat POGI dan Kementerian Kesehatan merekomendasikan per tanggal 2 Agustus 2021 ya, jadi 2 bulan, sudah 2 bulan, agar ibu hamil ini divaksinasi seperti itu Pak Adi. Nah, untuk gejalanya sendiri, ibu hamil yang terkena COVID dengan ibu yang tidak hamil itu memang tidak ada perbedaan. Jadi kayak demam, batuk, sesak napas, mungkin gejala-gejala yang lebih spesifik ya, seperti anosmia, kehilangan indera penciuman, kemudian kehilangan indera perasa dan juga diare. Dan yang harus diperhatikan itu juga kayak seperti sesak napas ya, itu gejala juga paling berat yang bisa membuat seseorang ibu hamil itu baru datang ke rumah sakit. Dan padahal sebelum-sebelumnya ini sudah terinfeksi, tapi kalau sudah sesak, dia itu baru datang ke rumah sakit. Jadi memang ini menjadi perhatian khusus untuk para ibu hamil. Saya sarankan memang sudah ada persiapan-persiapan juga di rumah, ya, seperti alat-alat untuk melihat vital sign kayak temperatur, terus ada namanya pulse oximetry ya, gitu. Terus juga pulse oximetry ini kan alat portable kecil ya, yang digunakan untuk mengukur saturasi oksigen. Itu sangat penting sekali karena jika ini terinfeksi begitu bisa terjadi namanya desaturasi atau penurunan dari saturasi oksigen. Nah, kembali lagi memang jadi inti dari COVID ini kan memang ada 2 ya. Pertama, kita minimalisir ya atau mengurangi paparan dari virusnya, dan yang kedua di sisi lain kita juga mempersiapkan antibodi. Jadi salah satunya juga untuk menghindari dari paparan virus, ya selain tadi, ya salah satunya adalah protokol kesehatan.
Dan sepertinya ibu-ibu dan teman-teman semua juga memang sudah tahu ya, mulai dari pemakaian masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan gitu ya, dan menghindari mobilitas, itu sangat penting. Jadi untuk membatasi yang namanya penyebaran virus atau mengurangi paparan tadi ya. Terus yang kedua, ibu hamil juga harus bersiap nih, antibodinya juga harus disiapin. Jadi kalau misalkan terinfeksi itu tidak terlalu parah gejalanya. Yang nomor satu ya vaksin tadi. Vaksin ini kan untuk mempersiapkan antibodi ya, namun yang kedua juga secara general seperti pola hidup sehat, diet, olahraga, istirahat teratur itu semua sarana untuk memperkuat imunitas dari ibu hamilnya itu. Jadi dua-duanya harus seimbang, jalannya itu maksudnya harus bersamaan seperti itu. Karena kita menghadapi pandemik ini yang entah kita nggak tahu kapan selesainya. Nah, kalau kita berbicara mengenai vaksin gitu ya, apa sih tujuannya? Tujuannya memang membuat antibodi ya, untuk memproteksi terhadap virus. Jadi vaksin itu akan mengenalkan tubuh kita dengan bagian dari virus tadi, sehingga nanti tubuh kita akan memproduksi antibodi dan kemudian tubuh kita juga akan membuat memori, istilahnya sel memori dari sel B tersebut. Jadi memori ini akan siap jika suatu saat dimasuki oleh virus tadi, maka badan akan siap untuk melawan. Jadi kalau ada virus, kalau virusnya masuk, maksudnya dia itu bisa langsung dinetralisir jumlahnya. Jadi jumlahnya nggak terlalu banyak, dan gejalanya juga tidak terlalu parah ke tubuh si ibu hamilnya tadi. Nah itu tujuan vaksin. Jadi kalau ditanya seberapa penting, maka kita harus lihat nih gimana sih kalau ibu itu nggak divaksin ya, kerugiannya apa. Nah ini kalau misalkan kita lihat dari studi Intercovid, dikatakan memang studinya ini sangat luar biasa. Jadi ibu hamil yang nggak divaksin itu resiko, namanya resiko preeklamsia atau resiko darah tinggi pada ibu hamil itu akan meningkat kurang lebih 1,7 kali lipat lebih tinggi. Lalu resiko gejala COVID beratnya juga akan lebih naik ya, kurang lebih sekitar 3,3 kali. Kemudian resiko untuk masuk ICU-nya itu juga akan lebih tinggi, sekitar 5 kali lebih tinggi. Dan yang paling luar biasa itu resiko kematiannya. Itu bisa mencapai 22 kali lebih tinggi. Jadi ibu hamil yang nggak divaksin ini 22 kali lebih berbahaya kalau misalkan tidak divaksin dan akan meningkatkan resiko meninggal dibandingkan ibu hamil yang divaksin seperti itu. Baik, Dokter Yan. Kalau kita bicara tentang vaksin, tadi sudah dijelaskan tujuan vaksin ya untuk biar kita memperoleh antibodi yang cukup untuk melawan apabila kita terpapar virus. Nah, apakah seluruh ibu hamil itu harus vaksin gitu, Dokter Yan? Ya, kalau dikatakan apakah seluruh ibu hamil harus divaksin, ya memang ada beberapa kriteria yang memang apakah kapan dan ibu hamil siapa saja yang harus divaksin ya. Mungkin ada syarat-syarat tertentu begitu? Ya, kalau dikatakan ibu hamil yang divaksin untuk waktunya sendiri, memang kalau dari Kemenkes atau POGI itu kan memang merekomendasikan pada saat usia kehamilan ibu hamilnya 13 sampai 33 minggu. Kenapa usia 13 minggu? Maksudnya 13 sampai 33 minggu ini maksudnya vaksinasi pertamanya, karena kita tahu usia di bawah 13 minggu ini merupakan trimester pertama di mana terjadi yang namanya proses organogenesis atau pembentukan organ janin, sehingga kita menghindari itu kan, karena kita berhati-hati meminimalisir adanya kecacatan bawaan, meskipun bahwa studi-studi di luar negeri itu sudah membuktikan bahwa vaksin mRNA kayak Pfizer, Moderna itu aman meskipun diberikan pada trimester pertama dan nggak ada kecacatan bawaan. Dan juga vaksin inactivated seperti vaksin Sinovac itu juga sebenarnya aman. Itu sudah lama kita pakai dalam kehamilan kayak vaksin influenza, itu juga nggak ada masalah. Tapi kita benar berhati-hati, kita meminimalisir di Indonesia ini, kita jaga. Dan yang kedua, biasanya sebelum 13 minggu, biasanya ibu hamil akan mengalami gejala seperti mual, muntah gitu ya. Jadi memang kita dengan kehati-hatian, jangan sampai nantinya dianggap mual muntahnya itu disebabkan karena vaksinnya tadi. Padahal itu kan memang karena proses kehamilannya. Tapi kalaupun saat itu ya masih dalam kondisi mual muntah yang hebat, ya kita tunda dulu vaksinnya, karena memang waktunya juga masih panjang dari 13 minggu sampai 33 minggu tadi. Baik, Dokter Yan, katakanlah misalkan seandainya ternyata seorang ibu ini sudah vaksin pertama,
lalu di antara vaksin pertama dengan vaksin kedua tiba-tiba dia hamil begitu. Apakah masih tetap menunggu usia 33 bulan atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya begini Pak Adi. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi vaksin tadi aman. Jadi di trimester pertama itu aman. Secara teoritis ataupun secara studi menunjukkan kalau itu aman. Nah, memang kalau di Indonesia ini itu jadinya dimundurkan atau ditunggu sampai 13 minggu baru dia disuntik lagi. Tetap nanti efektivitasnya juga baik kok. Jadi nggak ada masalah. Memang sebetulnya penelitian-penelitian di luar negeri kayak di Amerika itu sudah ada dan persis seperti itu. Jadi artinya memang hampir 20-30% ibu-ibu yang disuntik itu awalnya dia nggak tahu kalau dia itu hamil. Setelah itu dia baru tahu dia hamil. Jadi setelah 13 minggu dia ikut suntik lagi untuk vaksin yang kedua. Seperti itu. Jadi rekomendasinya di Indonesia sendiri, kalau memang suntikan pertama dia belum tahu kalau dia hamil, untuk vaksin berikutnya ditunda dulu sampai 13 minggu. Walaupun memang dari penelitian-penelitian di luar juga ternyata nggak ada masalah, walaupun pada minggu pertama atau 12 minggu itu masih aman untuk janin, apapun jenis vaksinnya. Karena yang sudah ada studi pada manusia itu kan mRNA vaksin ya, Pfizer dan Moderna. Nah itu juga sudah dipublish, namanya VSAFE study namanya. Itu jumlahnya kurang lebih penelitiannya hampir 35.000 ibu hamil, dan itu memang hasil penelitiannya sudah jelas, nggak ada apa namanya resiko kecacatan bawaan, nggak ada resiko lahir prematur gitu ya, nggak ada resiko kematian janin dalam rahim, jadi aman. Dan itu diberikan pada trimester pertama. Nah yang mungkin belum ada data resmi, memang Sinovac ya, jadi kita masih menunggu untuk Sinovac, tapi secara teoritis dia aman. Apalagi vaksin Sinovac ini kan memang teknologinya lama ya, biasanya ibu-ibu pernah dengar kayak vaksin influenza. Vaksin influenza ini kan diperbolehkan ya, diberikan pada saat kehamilan. Dan nggak ada resikonya untuk ibunya maupun pada janinnya. Seperti itu, Pak Adi. Dokter Yan, kalau misalkan kita ternyata sudah vaksin satu, kemudian vaksin kedua sudah selesai, lantas kita hamil. Apakah ketika hamil masih perlu vaksin atau tidak lagi? Ya, biasanya kalau sudah lengkap, untuk vaksin yang sudah 2 kali pemberian vaksin itu biasanya yang berikutnya biasa dilakukan booster seperti biasa. Booster. Dan itu biasa tetap menunggu di usia kehamilan 13 sampai 33 minggu. Baik, pertanyaan berikutnya Dokter Yan, apakah maksudnya rekomendasi dari medis sendiri tentang vaksin yang cocok untuk ibu hamil? Kemudian apakah boleh dicampur, misalkan 1-2-nya jenis ini, kemudian boosternya nanti jenis yang lain? Maaf Pak Adi. Ya, halo Dokter Yan. Maksudnya tadi yang pertama itu vaksin apa saja yang cocok untuk ibu hamil? Yang cocok untuk ibu hamil, apakah semua vaksin bisa kita pakai, ataukah ada vaksin-vaksin tertentu yang tidak disarankan untuk ibu hamil? Ya, betul. Baik. Jadi kalau misalkan ditanya vaksin apa yang paling bagus lah ya, istilahnya kalau untuk ibu-ibu hamil, kalau ditanya seperti itu jawabannya ya sederhana, yaitu semua vaksin yang ada atau yang tersedia itulah yang paling bagus. Jadi nggak boleh milih-milih ya. Kenapa? Memang karena dari studi-studi semua bagus kok. Semua efektif untuk mengatasi COVID yang berat. Hanya tingkat persentasenya memang berbeda-beda. Kalau kita lihat, memang efikasi tertinggi itu pada Pfizer dan Moderna. Efikasi tertingginya itu di atas 95%. Tapi untuk Sinovac itu memang banyak diragukan oleh banyak orang, itu ternyata bagus juga. Yang saya baca memang dari beberapa penelitian itu ternyata memang sudah diteliti di negara Chili, itu kurang lebih hampir 10 juta orang yang sudah teliti, itu ternyata dia bagus. Dia mencegah kematian itu hampir 85%. Itu kan luar biasa ya, karena dia itu mencegah sakit berat itu ataupun mencegah seseorang ibu hamil untuk masuk ICU itu kurang lebih sekitar hampir datanya 90%-an. Jadi walaupun dia terinfeksi, dia itu nggak jatuh dalam keadaan-keadaan yang berat atau parah seperti itu. Tapi yang paling penting kan itu kan, kalau kita terinfeksi, kita nggak masuk ICU, kita nggak terpasang ragu jenis vaksinnya seperti itu. Apa tadi? Baik Dokter Yan, terima kasih. Dokter Yan, misalkan katakanlah kita sudah pakai pertama vaksin Sinovac,
kemudian yang kedua Sinovac. Apakah nanti ketika hamil, boosternya itu boleh jenis vaksin yang lain kah? Ataukah harus Sinovac juga? Oh iya, jadi kalau memang misalkan untuk boosternya boleh, boleh untuk diganti dengan tipe yang lain itu boleh, dengan Sinovac pun juga boleh, nggak ada masalah. Baik, artinya untuk booster bebas Dokter Yan ya, tidak harus Ya, sama ataupun misalkan pakai Moderna juga boleh gitu ya untuk booster boleh. ketiga. Yang harus sama itu vaksin pertama dan kedua. Vaksin pertama Jadi, dan kedua. harus dilengkapi satu rangkaian dulu vaksin pertama dan kedua dengan tipe yang sama. Untuk boosternya boleh berbeda. Baik, Dokter Yan, kan banyak juga nih, kalau umumnya orang ketika mau vaksin tuh macam-macam. Masyarakat kita ini ada yang takut, kemudian ada juga yang takut jarum suntik atau takut dengan efek samping segala macam gitu. Nah, dari Dokter Yan sendiri kira-kira persiapan sebelum vaksin dan sesudah vaksin itu seperti apa kira-kira untuk khusus ibu hamil, Dokter Yan? Ya, baik Pak Adi. Jadi memang sebenarnya kalau ditanya seperti itu, kalau ditanya kesiapan ya sudah pasti memang kesiapan fisik dan mental ya. Untuk kesiapan ini memang untuk kesiapan fisik, jadi badan itu dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi penyakit yang sedang aktif gitu ya, atau ada komplikasi, itu sebaiknya ditunda kalau ada seperti itu. Kemudian kalau secara mental ya ibu juga harus banyak mencari informasi ya, apa sih manfaat, apa kerugiannya, kemudian ibu juga harus tahu apa sih nanti efek samping atau kipinya itu apa, jadi ada persiapan. Jadi memang nggak disarankan loh ya untuk minum obat-obatan sebelum vaksin. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa itu akan mempengaruhi efektivitas dari vaksin itu. Jadi nggak disarankan untuk minum obat-obatan. Jadi minum obat-obatan hanya kalau ada kipi, kalaupun pasca vaksin nggak ada masalah ya nggak perlu minum obat-obatan. Jadi jangan ini ya, maksudnya kalau ibu-ibu kalau takut sakit atau takut demam, akhirnya sebelum vaksin malah minum obat-obatan anti nyeri atau obat penurun panas, karena itu juga ada kemungkinan akan menurunkan efektivitas dari vaksinnya tadi. Jadi percuma nanti ibu disuntik, tapi akhirnya tidak efektif juga. Seperti itu Pak Adi. Tapi kalau minum susu boleh Dokter Yan ya? Boleh, tidak masalah. Tadi Dokter Yan sempat menyinggung soal KIPI nih Dokter Yan. Kita sering dengar bahwa ada KIPI ketika masyarakat umum non hamil yang macam-macam. Nah, apakah KIPI pada kasus ibu hamil sendiri sama saja dengan umumnya Dokter Yan? Ya, KIPI pada ibu hamil dan pada ibu yang tidak hamil itu sebenarnya sama gitu ya. Jadi memang yang paling penting memang ya setelah vaksin jangan lupa kita wajib istirahat ya gitu ya. Kenapa? Karena memang kan dengan istirahat kita kan sambil observasi ya, apakah kipinya itu, maksudnya kadang kipi itu kan nggak selalu langsung muncul, ada juga yang delay, yang munculnya memang baru di atas 4 hari. Apalagi kalau ibu-ibu ini mendapatkan vaksin mRNA seperti Pfizer atau Moderna, itu bahkan disarankan 1 minggu itu nggak boleh berolahraga, nggak boleh aktivitas berat gitu ya, aktivitas stres itu juga nggak boleh, karena ada kejadian yang namanya kita pernah mendengar miokarditis. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar kipinya itu miokarditis. Miokarditis itu apa? Miokarditis itu gangguan pada otot jantung ya. Jadi dia tuh setelah vaksin itu biasanya nih banyak nih pada usia muda setelah vaksin Moderna atau Pfizer, setelah beberapa hari itu dia langsung kadang-kadang dia olahraga gitu ya, itu akhirnya ada serangan miokarditis, serangan heart attack gitu ya, meskipun itu ringan dan bisa disembuhkan, tapi ya itu disarankan istirahat dalam seminggu. Jadi kayak olahraga fitness, sepeda lari itu sebaiknya dihindari. Jadi istirahat sewajarnya, aktivitas sewajarnya. Jadi mungkin kalau untuk aktivitas rumah ya masih bisa ya, ya nggak perlu harus tiduran atau bed rest total. Jadi waspadai sekitar 4-5 hari pertama pasca vaksin. Jadi ibu tetap harus waspada, dijaga kondisinya, tetap berpikiran positif. Kalau ada gejala yang mengkhawatirkan, ya baru dikonsultasikan dengan dokter, dan jangan lupa banyak minum air putih pasca vaksin. Seperti itu Pak Adi. Dokter Yan, kalau membedakan KIPI dengan gejala lain seperti apa Dokter Yan ya? Oh, bahwa ini dampak dari suntik atau oh ini karena bawaan hamil begitu?
Ya, baik Pak Adi. Jadi sebenarnya kalau untuk membedakannya sebenarnya lebih mudah karena biasanya orang-orang yang memang ada penyakit bawaan gitu ya, itu biasanya dia akan di screening dulu di awal. Biasa dia di screening dulu di awal. Kalaupun misalkan dia tidak ada penyakit bawaan yang akan lebih mudah kita kita menyimpulkannya bahwa oh ini dari kipi dari vaksinnya, oh ini dari penyakit sebelum memang bawaan dari si orang tersebut. Seperti itu. Baik, Dokter Yan. Pemirsa, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar nih dengan Dokter Yan tentang bagaimana pentingnya vaksin untuk ibu hamil, kemudian usia berapakah ibu hamil itu harusnya divaksin, jenis vaksin apa yang cocok untuk ibu hamil, dan persiapan apa yang harus kita lakukan baik sebelum maupun sesudah vaksin. Nah, kali ini kita akan coba melihat apakah ada partisipasi dari pemirsa. Sepertinya sudah ada, Dokter Yan. Kita coba dulu, ada pertanyaan dari Facebooknya Sriwijaya Post dari Ibu Susi. Dokter, saya ibu muda dengan usia kandungan masuk usia 4 bulan. Cuma kondisi fisik saya ini mungkin agak berbeda dengan wanita pada umumnya. Sering malas, terus mual-mual, dan lain-lain. Apakah saya bisa divaksin, dokter? Silakan, Dokter Yan. Ya. Kedengaran suaranya? Ya baik Pak Adi. Jadi kalau misalkan dengan kondisi seperti tadi, makanya kalau misalkan saya ulang lagi ya, jadi memang kondisi-kondisi di trimester, apalagi di awal-awal kehamilan ya, apalagi kalau tadi dikatakan sudah masuk di usia 16 minggu ya, atau 4 bulan pertama, itu biasanya kalau memang dia masih ada gejala seperti mual, muntah, seperti itu, sebaiknya memang ditunda terlebih dahulu. Karena memang biasanya untuk mengurangi takutnya nanti kadang-kadang orang-orang yang memang divaksin itu terus tiba-tiba nanti ada gejala mual dan muntahnya, dia nanti berpikir bahwa mual dan muntahnya ini akan disebabkan karena vaksinnya, padahal sebenarnya tidak. Makanya karena waktu rentangnya juga masih panjang ya, 13 sampai 33 minggu, jadi masih bisa ditunggu kalau memang kondisinya baik dan memang gejalanya juga sudah ada perbaikan, baru nanti ibunya dijadwalkan untuk divaksin. Jadi tidak ada masalah, masih bisa ditunggu karena memang periode jadwal vaksinnya itu juga masih panjang sampai 33 minggu. Jadi nggak ada masalah Pak Adi. Baik, itu tadi Ibu Susi ya, bisa diterima jawaban dari Dokter Yan tadi bahwa kalau memang kondisinya seperti itu bisa menunggu sampai saatnya siap dalam rentang waktu 13 atau 33 minggu. Nah, kemudian ada yang kedua, pertanyaan dari Tria dari YouTube Sri Poku. Dokter, saya mau bertanya, kalau ibu melahirkan berapa lama waktu sampai dia bisa divaksin? Silakan, Dok. Ya. Jadi kalau misalkan pasca melahirkan, kalau bisa dikatakan bahwa bisa dikatakan sudah masuk kategori ibu-ibu menyusui lah ya. Jadi kalau ibu-ibu menyusui ini malah lebih aman lagi ya, tidak ada masalah sama sekali. Jadi untuk ibu menyusui ini ketika kondisinya sudah pulih pasca persalinannya, jadi boleh silakan aja untuk divaksin. Dan memang yang menarik juga di studi terbaru dikatakan bahwa antibodi itu didapatkan pada ASI ya. Jadi ASI-nya itu mengandung namanya imunoglobulin A dan imunoglobulin G COVID. Jadi imunoglobulin A itu saat mulai baik itu dia akan melapisi mukosa dari permukaan di mulut sampai ke kerongkongan, dan itu akan memberikan perlindungan. Jadi pintu masuk dari COVID itu sudah ditutup, jadi diblok oleh immunoglobulin A tadi. Jadi itu jadi seperti itu. Meskipun ini juga masih diperlukan penelitian lebih lanjut ya. Jadi antibodi dari COVID itu didapatkan pada ASI sehingga ASI-nya itu bisa
ini dari COVID dari air susu ibunya dan akhirnya dikonsumsi infeksi atau perlindungan terhadap virus COVID tadi. Dan tadi poin pentingnya itu bahwa vaksin ini komponennya nggak dilewatin ke plasenta atau ASI ya, jadi aman untuk janin ataupun bayi yang ibu susui. Jadi nggak ada masalah pada ibu-ibu yang pasca bersalin atau ibu-ibu yang sedang menyusui untuk divaksin, silakan saja, boleh langsung divaksin. Baik, itu tadi Ibu ya, meskipun agak sedikit putus-putus tadi, kita bisa tangkap bahwa pasca melahirkan ketika Anda sudah siap, kondisi sudah sehat, bisa langsung vaksin, karena itu juga menurut keterangan dokter tadi, ASI justru lebih bagus dokter Ian ya, lebih bagus vaksin ketika sedang menyusui. Begitu dokter Ian ya? Ya, betul. Adakah pertanyaan yang lain? Ada yang ketiga dari Ana. Dokter, apakah ada vaksin khusus untuk ibu hamil? Vaksin khusus ini dokter, pertanyaannya. Ya, jadi kalau ditanya apakah ada vaksin khusus, tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, memang nggak ada. Semua vaksin yang tersedia itu baik, gitu ya. Jadi yang memang harus jadi perhatian memang adalah jadi yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya, itu ada vaksin Sinovac, ada Pfizer, ada Moderna, itu baik. Tapi yang menjadi perhatian itu kalau misalkan pada vaksin AstraZeneca. Jadi kalau pada vaksin AstraZeneca, kalau pada ibu hamil ini kan memang Kementerian Kesehatan itu belum merekomendasikan ya. Jadi ya. Sempat menghilang? Ada gangguan perdarahan pada orang yang divaksin. Jadi kita memang benar-benar menjaga supaya itu enggak terjadi, meskipun sangat jarang. Angka kejadiannya biasanya terjadi setelah suntikan yang pertama. Jadi angka kejadiannya itu cuma 8, kurang lebih 8 dari 1 juta orang yang divaksin AstraZeneca. 8 per 1 juta itu kan sangat jarang ya. Jadi dari Kemenkes ini juga sangat berhati-hati sekali untuk merekomendasikan pada ibu hamil ya. Karena ibu hamil itu sendiri kan memang ada perubahan ya dari pembekuan darahnya. Jadi pembekuan darah pada ibu hamil itu akan lebih meningkat pada masa-masa kehamilan, dan ini memang harus benar-benar diwaspadai. Jadi memang belum dianjurkan untuk pemberian vaksin AstraZeneca pada ibu hamil. Kalau yang lainnya boleh, silakan. Baik, bisa diterima ya Ibu Ana tadi bahwa sudah dijelaskan Dokter Yan. Pada dasarnya semua boleh dipakai untuk boleh disuntikkan ke ibu hamil, kecuali AstraZeneca yang belum mendapat rekomendasi dari pemerintah kita. Di tengah keterbatasan yang sekarang ini vaksin, saya kira memang kita tidak perlu memilih-milih jenis vaksin. Ketika ada peluang untuk disuntik vaksin, kita bisa ikut. Saya kira begitu, Dokter Yan ya. Iya, betul. Baik, Dokter Yan, masih ada pertanyaan ini dari Ria, dari YouTube-nya Tribun Sumsel. Dok, saya mau bertanya, saya sudah divaksin pertama 2 minggu yang lalu saat usia kandungan memasuki 7 bulan. Kemudian setelah divaksin, ternyata saat itu saya sempat demam, tapi tidak dinyatakan terkena COVID melalui hasil PCR. Apakah saya bisa melanjutkan ke vaksin kedua? Begitu, dokter. Ya, jadi kalau misalkan ada gejala dan memang sudah di cross check bahwa dia tidak terkena COVID, itu boleh. Jadi boleh untuk dilakukan vaksin yang kedua. Karena tadi kan kenapa batasannya tadi kan saya bilang sampai 33 minggu yang memang harapannya itu tadi vaksin itu bisa diselesaikan sebelum trimester ketiga. Sehingga pada saat masuk ke trimester ketiga itu sudah terbentuk antibodi. Jadi ketika nanti akan melahirkan itu ya sudah siap gitu antibodinya. Kemudian yang kedua juga harapan transfer antibodi ke bayinya itu. Studi-studi terbaru itu kan memang sudah menunjukkan bahwa bisa terjadi transfer antibodi ya pada janin. Itu harapannya juga kita bisa melindungi janinnya itu tadi. Dan kalau ditanya apakah boleh diberikan setelah 33 minggu, boleh.
Jadi bukan berarti kalau misalkan tadi saya katakan batasan 13 sampai 33 minggu itu setelah 33 minggu itu tidak boleh, jadi tetap boleh diberikan. Kenapa? Karena memang ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa satu kali vaksin itu tetap juga jauh lebih bermanfaat dan lumayan efektivitasnya untuk dibandingkan tidak divaksin sama sekali. Dan pelindungannya juga tetap sama, walaupun cuma 30-40%, itu tetap ada. Dan tetap lumayan untuk melindungi ibu hamil. Jadi ibu-ibu yang sudah lewat 33 minggu itu nggak apa-apa. Tetap bisa divaksin, baik di puskesmas ataupun tempat fasilitas lainnya. Baik. Nah, ini penjelasan Dokter Yan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Herlina ya, yang ada di FB Tribun Sumsel, yang menanyakan bahwa bolehkah divaksin usia kandungan 9 bulan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika di atas usia 33 bulan, boleh kata dokter untuk divaksin. Masih adakah lagi? Baik, masih ada pertanyaan dari Agnes, tapi sebelum itu saya coba ke Dokter Yan dulu nih. Tadi Dokter Yan sempat menyinggung tentang preeklampsia. Dokter ya? Preeklampsia apa tadi? Eklampsia, ya betul, eklampsia. Apakah ada hubungannya dengan keharusan vaksin ini, dokter? Apakah ada keharusan? Maaf. Eklampsia ini posisi eklampsia ini apakah ada hubungannya dengan keharusan vaksin? Oh gitu. Baik. Jadi seperti ini. Yang dikatakan preeklampsia itu, jadi memang dalam artian seperti ini ya. Ada ibu-ibu hamil dengan kondisi-kondisi khusus atau yang memang harus mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu. Jadi memang sesuai rekomendasi POGI atau Kementerian Kesehatan itu ada kelompok yang namanya kelompok prioritas ya. Kelompok prioritas itu adalah orang-orang yang resiko paparannya tinggi, seperti tenaga kesehatan ya, yang resiko paparan tinggi atau orang-orang yang jika saat terinfeksi itu dia akan sakit berat, yaitu ibu-ibu hamil dengan penyakit seperti tadi, preeklampsia, diabetes, obesitas, usia di atas 35 tahun, itu mereka harus menjadi prioritas terlebih dahulu. Lalu kondisi-kondisi tertentu seperti ibu-ibu yang mempunyai kondisi alergi atau sakit asma itu juga. Jadi memang ada kondisi-kondisi yang memang harus ditunda juga pada ibu hamil. Pertama, kalau dia ada tanda-tanda atau kecurigaan ke arah COVID ya, dia terinfeksi COVID, ya percuma divaksin. Lalu juga ada tanda-tanda preeklampsia itu juga ditunda dulu. Kemudian ada penyakit penyerta yang sedang aktif seperti diabetes, kalau gulanya nggak terkontrol, gulanya tinggi, lalu hipertensi juga tadi, kalau tensinya tinggi sekali sampai 180-an, itu tidak boleh divaksin. Jadi ibu harus dikonsultasikan dengan dokter yang merawat, diobati terlebih dahulu, dinormalkan dulu tensinya, baru boleh divaksin. Atau kalaupun misalkan ada reaksi alergi tadi ya, kalau reaksi alergi vaksin tersebut, jadi misalkan suntikan pertama pernah disuntik, dia alergi atau ada shock, atau ada gejala shock atau alergi yang berat, itu tidak boleh dan disarankan untuk ditunda tadi. Oh baik. Masih adakah lagi pertanyaan? Tadi saya lihat ada dari Agnes ya, Agnes. Dokter, saya mau bertanya, saat ibu hamil disuntik vaksin, apakah ada efek berbeda untuk bayi yang dikandung? Apakah ibu hamilan divaksin? Gimana Pak? Apakah ada efeknya terhadap bayinya gitu, dokter? Oh, terhadap bayinya ya. Oh ya ya. Jadi sekarang kita berbicara mengenai ke bayinya berarti ya. Ya. Jadi kalau misalkan untuk bayinya sendiri sebenarnya tadi balik-baliknya bahwa ibu-ibu yang sudah divaksin itu dia akan memberikan antibodi kepada bayinya secara tidak langsung. Karena dia akan memberikan yang tadi saya ulangi lagi bahwa ada yang namanya tadi ada imunoglobulin A dan imunoglobulin G tadi. Karena secara tidak langsung memang bayinya akan diberikan oleh vaksin walaupun tidak secara langsung, dia akan mendapatkan antibodi dari si ibunya tadi walaupun secara tidak langsung tadi Pak Adi. Baik, itu tadi ya Ibu Agnes sudah dijawab oleh Dokter Yan.
Saya kira masih banyak pertanyaan yang perlu kita lihat, tapi waktu kita cukup terbatas. Sayang sekali saya harus pilih satu lagi pertanyaan mana ya? Dari Mama Maya. Mama Maya, coba. Dokter, saya pernah terkena COVID dan sudah divaksin yang kedua. Pasca sembuh dari COVID. Dan sekarang saya sedang hamil anak kedua. Pertanyaan saya, akan ada masalahkah untuk perkembangan janin di kandungan saya? Begitu dokter. Hampir mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya sebetulnya. Ya. Jadi kalau misalkan dia sudah lengkap vaksinnya, bahwa kalau untuk kebayinya sendiri sebenarnya tidak masalah, selagi memang si ibunya tadi memang rutin untuk kontrol ke dokter untuk dilakukan evaluasi perkembangan janinnya tadi. Jadi kalau misalkan kalau kedepannya nanti diharapkan memang untuk ibu tersebut tadi ya, silakan Pak. Ya, jadi diharapkan bahwa nantinya bahwa si bayinya tadi nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Jadi masih bisa untuk dilanjutkan kalau apapun maksudnya kalau untuk boosternya sendiri juga masih bisa walaupun dia tadi dikatakan sudah 2 kali ya, sudah 2 kali pemberian vaksinnya. Jadi sama untuk boosternya sendiri nanti diberikan pada usia 13 sampai 33 minggu tadi. Oh, dia pakai boosternya gitu, dokter ya? Iya, betul. Baik. Baik, itu ya dari Mama Maya. Sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan, tapi mohon maaf sekali para pemirsa di rumah dimanapun yang berada. Waktu kita sangat terbatas. Mungkin kalau misalkan masih ada hal-hal yang berkenan, mungkin bisa langsung dikonsultasikan ke Dokter Yan, atau bisa yang di Muara Enim bisa langsung ke Rumah Sakit Bukit Asam Medika untuk bertemu. Nah, sebelum closing statement dari Dokter Yan, kami ingatkan untuk Anda semua bahwa acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan Rumah Sakit Bukit Asam Medika Tanjung Enim. Mudah-mudahan ini terus berlanjut sehingga kita bisa menyampaikan informasi tentang kesehatan yang lebih banyak lagi kepada Anda semua. Kami kembali ke Dokter Yan, silakan closing statement kalau ada yang perlu disampaikan, barangkali arahan atau untuk mengingatkan masyarakat kita khususnya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibu hamil ini, dokter. Silakan Dokter Yan. Ya, terima kasih Pak Adi. Jadi pesan terakhir ya. Jadi ibu-ibu jangan ragu ya untuk divaksin ya. Jadi kami harap memang dari POGI, dari IDI itu mengharapkan sekali semua ibu-ibu hamil itu untuk kulit itu malah harus divaksin ya, tapi dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter yang merawat. Kalau memang kondisinya sudah stabil, baru boleh divaksin. Harapannya dengan ibu-ibu divaksin, maka akan melindungi ibu maupun janin sehingga nanti bisa melahirkan dengan sehat dan selamat seperti itu. Jadi vaksin sambil menjalankan protokol kesehatan 6M ya, tetap utamanya protokol kesehatan yang 6M sambil ditambah dengan vaksinasi. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Dokter Yan. Terima kasih juga sudah bergabung bersama Tribun Sumsel dan Sri Pugu TV. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan melalui siaran program hamil ataupun sedang hamil. Saya Eko Adya Saputra bersama kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.